karakteristik penghuni surga. Iyad bin Himar al-Mujashi'i, ia berkata, pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah seraya bersabda, penghuni surga itu ada 3. Pertama, penguasa yang adil, jujur, dan mendapat taufik. Kedua, seorang yang penyayang dan perhatian kepada setiap kerabat. Ketiga, seorang muslim yang suci, pandai menjaga diri, dan memiliki keluarga. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, macam-macam umat diperlihatkan kepadaku. Aku melihat seorang nabi beserta sekelompok orang pengikutnya. Aku melihat seorang nabi beserta seorang laki-laki pengikutnya. Aku melihat seorang nabi tanpa ditemani seorang pengikut pun. Kemudian diperlihatkan kepadaku sekelompok orang dengan jumlah yang amat banyak. Maka aku berkata, ini adalah umatku. Kemudian dikatakan, ini adalah Musa dan umatnya. Tapi lihatlah ke atas. Seketika terlihat sekelompok umat dengan jumlah yang amat banyak. Kemudian dikatakan, lihatlah ke arah yang lain. Seketika terlihat sekelompok umat dengan jumlah yang amat banyak. Kemudian dikatakan, ini adalah umatmu. Bersama mereka, ada 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab dan siksa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, lalu masuk. Lalu para sahabat berbicara panjang lebar tentang sabda Nabi tadi. Kemudian mereka bertanya, siapakah mereka yang masuk surga tanpa melalui proses hisab dan siksa? Sebagian mereka berkata, barangkali mereka yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian yang lain berkata, barangkali mereka yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Dia tidak pernah menyekutukan Allah. Mereka menyebutkan banyak hal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kembali dari kamar beliau menemui mereka. Lalu beliau berkata, apa yang kalian perbincangkan? Mereka pun memberitahukan kepada beliau tentang apa yang mereka perbincangkan antar mereka. Lalu beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan menggunakan kai. Tidak minta diruqyah, yakni ruqyah yang tidak syar'i. Tidak bertatoyur, yakni pesimis karena melihat pertanda buruk. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian, Uqasyah bin Mihsan al-Asadi berdiri seraya berkata, apakah saya termasuk bagian dari mereka, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu adalah termasuk bagian dari mereka. Lalu sebagian sahabat yang lain, Sa'ad bin Ubadah, berkata, apakah saya bagian dari mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu telah didahului oleh Uqasyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan maksud tawakal di dalam hadis di atas, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tawakal adalah kondisi hati yang timbul atas pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian dalam mencipta, mengatur, menghilangkan madarat, mendatangkan manfaat, memberi, memboikot pemberian, dan apa yang Dia kehendaki bisa terwujud meskipun manusia tidak menghendakinya. Sedangkan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terwujud meskipun manusia menghendakinya. Dengan begitu, ia bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tenang bersamanya, percaya sepenuhnya kepadanya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya berdasarkan rasa dan sikap tawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi kebutuhan orang tawakal itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya, baik manusia menginginkannya maupun menolaknya. Kondisi orang yang tawakal itu seperti kondisi anak kecil di hadapan kedua orang tuanya dalam perihal sesuatu yang ia niatkan, baik motivasi atau larangan. Maka kedua orang tua itu menanggung sepenuhnya. Perhatikanlah hati anak itu, tidak pernah terbesit untuk bersandar kepada selain kedua orang tuanya, dan menahan hasratnya
untuk menyampaikan apa yang ia niatkan kepada kedua orang tuanya. Begitu juga kondisi orang yang tawakal. Barang siapa yang memiliki sikap seperti itu dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencukupinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjamin, menjaga lisan dan kemaluannya, maka aku menjaminnya untuk masuk jannah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang oleh Allah dijaga dari kejelekan lisan dan kemaluannya, maka ia akan masuk jannah." Dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, "Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Pada suatu pagi, aku berada di dekat Nabi, sementara kami sedang berjalan kaki. Lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, beritahulah saya tentang pekerjaan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka.' Beliau bersabda, 'Kamu telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang agung. Sungguh, sedikit orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bertanya tentang hal itu. Amal itu adalah kamu menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, siam pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah.' Kemudian beliau bersabda, 'Maukah kamu jika aku memberitahumu tentang pintu-pintu kebaikan?' Siam itu adalah perisai, sedangkan sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api, serta sholat seorang pada kesunyian malam, yakni qiyamul lail." Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Beliau kemudian bersabda, "Maukah kamu jika aku memberitahumu tentang penghulu segala sesuatu, tiang segala sesuatu, dan puncak segala sesuatu?" Aku berkata, "Dengan senang hati, wahai Rasulullah. Pokok segala urusan adalah Islam, pilarnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad." Beliau bersabda, "Maka maukah kamu jika aku memberitahumu raja dari seluruh itu?" Aku berkata, "Dengan senang hati, wahai Nabi Allah." Kemudian Rasulullah memegang mulut Mu'adz seraya bersabda, "Jagalah, tahanlah mulutmu seperti ini." Aku berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa karena kata-kata yang kami ucapkan?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibumu merasa kehilangan kamu, wahai Mu'adz. Celakalah, wahai Mu'adz. Tidaklah manusia dicebloskan ke dalam neraka dengan diseret di atas wajah atau dahinya, kecuali disebabkan oleh kata-kata yang diucapkan oleh mulut mereka." Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com, kisah penggugah jiwa.